Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Muhammad Rizal Ramadhani, selaku sebagai dosen pengajar pendidikan agama Islam. Izinkan kami dari kelompok 5 yang diketuai oleh saya Fahmi Fatur Rahman dari Prodi S1 Teknik Mesin dari Offering E11, dan anggota kelompok kami saya Jajika Kelana dari Prodi S1 Teknik Mesin Offering E11. Saya Dharma Faspa Dandia dari Prodi S1 Teknik Mesin Offering E11. Saya Muhammad Maulana Salahuddin dari Prodi S1 Teknik Mesin Offering E11. saya Muhammad Zaki Asyikaf dari Prodi S1 Teknik Mesin dari Offering E11. Ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Jihad, Radikalisme, dan Islam Moderat. Pada bab 1 ini kami akan menjelaskan tentang apa sih itu jihad. Jihad sering disalahpahami dan dikaitkan dengan kekerasan, terutama dalam konteks ekstremisme dan terorisme. Dalam bahasa Arab, jihad berasal dari kata jahada yang berarti mencurahkan kemampuan. Menurut M. Quraisy dalam tafsir As-Misbah, jihad memiliki berbagai makna, termasuk usaha, kesungguhan, dan pengorbanan. Sejalan dengan pesan di atas, Taufik Ali Orbah dalam bukunya yang berjudul Jihad dalam Islam mendefinisikan jihad sebagai upaya untuk menyebarkan ajaran Allah dan membela agamanya yang diwajibkan bagi kaum muslimin ketika menghadapi ancaman dari musuh. Ibnu Qasim al-Jauziyah, seorang ulama terkemuka klasik, ia juga membagikan jihad menjadi 4 bagian tingkatan. Salah satunya adalah 1. Jihad dengan melawan hawa nafsu. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillahi wal muhajiru man hajara man nafnahu anhu. Yang artinya, mujahid adalah orang-orang yang berjihad memerangi jiwanya dalam ketaatan kepada Allah, dan muhajir adalah orang yang berhijrah dari larangan Allah. Hadis riwayat Ahmad. 2. Jihad dengan harta dan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Amuridu bihi aqam wa takilahu wa ja'ahidu bil ma'alikin wa amsikum fi sabilillah dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 41. 3. Jihad bagi wanita. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah binti Dalhatu an Aisyah Ummul Mukminun radhiyallahu an Unha qul ya Rasulullah dinarul jihada ubdal marul jahidal lakani ubdal jihadi hajjah mabrur. Artinya, dari Aisyah binti Talha dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, wahai Rasul, kami memandang bahwa jihad adalah sebaik-baiknya amal, maka apakah kamu tidak boleh berjihad? Beliau bersabda, tidak, namun sebaik-baik jihad bagi kalian para wanita adalah haji mabrur. Hadis riwayat Bukhari nomor 1423. 4. Jihad dengan menimba ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. An atasabnu maliki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khairuhu fi talabil ilmi ka'ana fi sabilillah hatta yarji'u. Artinya, dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2571. Bab 2. Permasalahan. Jihad merupakan wacana penting dalam Islam yang telah mengalami pergeseran makna dari awal hingga kontemporer. Sebagian orang menganggap jihad akbar sebagai perjuangan melawan hawa nafsu, sedangkan beberapa ulama memiliki pandangan berbeda. Imam Syafi'i mendefinisikan jihad sebagai memerangi kaum kafir.
untuk menegakkan agama Islam. Sementara itu Ibnu Taimiyah menjelaskan jihad mencakup upaya hati, argumen, penjelasan, dan tindakan fisik seperti perang. Said Qutb melihat perkembangan jihad dari larangan hingga perintah untuk memerangi musuh. Banyak umat Islam mengidentifikasikan jihad dengan perang yang seringkali diperkuat oleh media barat, menciptakan citra Islam sebagai agama jihad atau agama kekerasan. Fenomena ini berkontribusi pada pandangan negatif terhadap Islam di dunia barat, termasuk tindakan pengawasan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap masjid dan Islamic Center. 3. Analisis dan pengembangan alternatif solusi penting ditanamkan dalam pikiran dan jiwa umat Islam, terutama generasi mudanya mengenai kedudukan jihad di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa jihad adalah ibadah yang utama. Berikut beberapa keutamaan jihad. Orang yang berjihad di jalan Allah derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berjihad. Sesungguhnya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu tidak mati, tetapi mereka masih hidup. Orang-orang yang terbunuh karena berjihad, mereka berbahagia, tidak merasa khawatir, dan tidak bersedih hati. Orang-orang yang berjihad tergolong kaum beriman, bukan orang kafir. Orang-orang yang beriman bisa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kaum kafir tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli harta dan jiwa orang-orang yang berjihad dengan sangat mahal, setara dengan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berjihad di jalannya. Surat Al-Hajj ayat 78, perintah berjihad di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahatu wa filahi haqqa jihadi wa ajlatakum wa majid ja'ala alaikum fi dinin haraj millatan abikum Ibrahim wa samakumul muslimina minal qabli wa fi hadha liyakuna rasulu syahida alaikum wa takunu syahidaan ala nas wa aqimu sholata wa atu zakata wa tasami'u billahi wa maulakum fani wal maula wani manasi. Artinya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebagai penolong. Selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Jihad yang dikenal dengan radikal atau kekerasan, paksaan, tuntutan oleh masyarakat bukanlah benar, melainkan jihad dan radikalisme memiliki arti dan makna yang berbeda. Pengiriman opini oleh pihak tertentu tentang jihad ini sangatlah fatal karena bisa salah mengartikan terhadap masyarakat yang awam. Sekarang banyak radikalisme yang tidak jelas arahnya dengan berlindung dengan kata jihad yang membuat nama jihad menjadi buruk di mata masyarakat tertentu. Jihad dari tahun 1950-an sudah terbiasa jadi permainan politik, adu domba, dan lain-lain. Dengan kita melakukan riset secara selektif, perlu agar tidak teradu domba oleh pihak-pihak yang melakukan segala sesuatu dengan berlindung di balik kata jihad. Sekian, terima kasih. Apabila ada tutur kata atau pengucapan yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dari kami kelompok 5
Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yes.